Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya I Bagus Suputro, petani desa. Oke, seperti janji saya yang terdahulu sekitar 2 bulan yang lalu. Waktu itu saya mempraktekkan bagaimana sih menanam jambu air dengan teknik dengan teknik akar tidak menembus tanah dan dengan teknik akar menembus tanah gitu ya. Waktu itu video sekitar tanggal 5 Desember 5 Desember, sekarang tanggal 12 Februari ya, 12 Februari, jadi sekitar 2 bulan lebih. Waktu itu saya bilang habis ditanam bisa dilakukan pemupukan akar itu sekitar 1,5 bulan awal pemupukan ya, 1,5 bulan yang dosis nanti nanti kita ini kan ya, kita praktekkan ya. Nah, teman-teman banyak bertanya, Pak, bagaimana sih Pak perawatan tentang fase vegetatif ya, fase pertumbuhan gitu ya. Jadi sebenarnya gini loh, teman-teman ini kan terfokus kepada pupuk ya, pupuk apa sih pupuknya gitu ya. Nah, asal tahu teman-teman ya, sebenarnya yang utama yang teman-teman perhatikan itu sebenarnya jangan berpikiran hanya ke pupuk pohon itu bagus, tidak gitu teman-teman ya. Jadi semua itu berkaitan gitu ya. Nah, untuk pertama yang berpengaruh kepada tingkat kesuburan tanaman itu dari yang pertama adalah media tanam. Untuk tambulan pot ya, itu yang pertama media tanam, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah pupuk. Pupuk juga terbagi menjadi dua, ada pupuk organik dan pupuk non organik. Jadi seperti itu ya. Dan setelah itu baru kita menganjak ke pengendalian hama gitu ya. Untuk pupuk juga dibagi menjadi dua, yaitu pupuk yang diarahkan ke daun dan pupuk yang diarahkan ke bawah gitu ya. Untuk yang ke daun saya biasa menggunakan ZPT. Saya biasa pakai ini ya, ZPT hantu ya. Nah, seperti ini. Dekatkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Saya biasa pakai ini ya, biar pakai produk Jimmy Hantu. Saya nggak dibayar oleh Jimmy Hantu, enggak ya. Saya berusaha untuk menerangkan, berusaha untuk jujur ya. Apa sih yang saya pakai? Jadi seperti itu ya. Saya menggunakan untuk ini ya, untuk ZPT-nya ya. Saya biasa menggunakan ZPT Jimmy Hantu atau bisa menggunakan eco farming ya. Eco farming. Nah, untuk ini ya, untuk ini yang dulu saya praktekkan menggunakan teknik akar tidak menembus tanah. Tuh lihat. Tuh. Tunjukkan ke sini. Nih. Ini menggunakan teknik akar tidak menembus tanah. Dan saya tidak menggunakan alas sama sekali. Gitu loh. Jadi yang dibilang harus pakai styrofoam, harus pakai batu bata, itu nggak logis ya, maaf ya. Ini teori saya. Jadi nggak logis menurut saya, justru nanti akan banyak sarang semut di bawahnya. Jadi seperti ikuti saja video saya, karena memang inilah yang saya lakukan. Gitu teman-temannya. Jangan takut, jangan ragu. Toh nih jadinya. Buktinya juga bagus, subur, air juga turun. Yang penting satu ininya, teorinya. Yang penting ini. Di samping
planter bag atau pot itu harus ada lubang. Itu yang wajib digunakan, wajib dikasih gitu ya. Nanti juga akan kita tunjukkan juga yang menembus tanah, teknik menembus tanah. Sama-sama bagusnya, tetapi ketika nanti di masa yang akan datang sekitar 2 tahun kemudian ini yang menembus akar menembus tanah pun mungkin kalau umur hanya baru 2 bulan lebih itu memang belum ada tembus ke tanah. Adapun menembus biasanya hanya sedikit. Nah, ketika dia nembus ke tanah, sebagian nembus ke tanah itu biasanya pertumbuhannya lebih cepat yang akar menembus tanah. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan waktu saya awal nanam dengan sekarang. Tuh lihat. Ini dalam waktu hanya 2 bulan lebih. Ingat, dari tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 12 bulan 2 ya. 12 bulan 2 2001. Jadi ini sekitar 2 bulan 7 hari. Nah, seperti ini loh besarnya. Sudah. Ini sudah, kalau kita hitung dia sudah tumbuh tunas 2 kali. Tetapi yang apa namanya? Belum tua ya. Jadi cepat sekali gitu loh. Dengan media yang sudah saya praktekkan. Kayak gini ya. Kita praktekkan ya bagaimana ini ya. Bagaimana memupuk di akar. Nah, ini teman-teman bertanya, maaf teman-teman ya, saya agak sedikit menjelaskan soalnya banyak teman ini bertanya masalah vegetatif ya. Nah, teman-teman bertanya untuk ini Pak, untuk ZPT bagaimana Pak, untuk ZPT kapan dilakukan? Ini sudah saya lakukan penyemprotan ZPT di waktu 1 minggu setelah penanaman. Untuk memacu pertumbuhan saya biasanya pakai ZPT. Jadi ZPT ini kita lakukan per 3 minggu hingga sebulan sekali. Nah, bagaimana Pak ininya jadwal antara ZPT, pupuk organik sama kimia. Saya minimalkan kimia, maaf teman-teman ya. Mungkin teman-teman beda dengan saya. Jadi saya minimalkan kimia, naikkan organik dan ZPT-nya. Justru ZPT yang saya pakai 3 minggu sekali sampai dengan 1 bulan sekali. Biasanya 3 minggu sekali untuk memacu pertumbuhan. Itu ZPT-nya pada saat vegetatif. Jadi untuk ininya, untuk akar biasanya saya pakai 3 bulan sebenarnya teman-teman. 3 bulan baru saya pupukkan. Nah, ini saya contohkan 1,5 bulan hingga 2 bulan. Sebenarnya media saya ini sudah banyak pupuk kandangnya. Jadi 3 bulan pun nggak apa-apa. Baru dipupuk nggak apa-apa. Jadi 3 bulan setelah itu dipupuk kimia. Nanti saya praktekkan kimia. Setelah kimia nanti 3 minggu kemudian pupuk ZPT. 3 minggu kemudian baru organik. Organik itu bisa pupuk kandang atau bisa petroganik. Jadi kita tabur aja berselisihan antara pupuk kimia, baru ZPT, baru pupuk kandang atau petroganik. Jadi seperti itu, kembali lagi ke kimia. Jadi seperti itu, kimia, ZPT, organik, setelah itu kimia, ZPT, organik. Jadi seperti itu. Jadi nanti pertumbuhannya akan cepat sekali. Oke, kita ini kan ya, kita praktekkan ya. Saya hanya gunakan dua produk, yaitu ini, lihat nih. Tuh, lihat kan. Saya gunakan pupuk urea dan pupuk NPK 16-16 ya. Boleh menggunakan 15-15 atau menggunakan NPK nitrogen tinggi yang dosis nitrogennya yang tinggi. Karena ini dosisnya seimbang, makanya aku tambahi ini ya, aku tambahi pupuk urea. Kita lihat kan di sini.
Untuk awalan kita pakai setengah ya. Setengahnya seperti ini. Kalau fullnya seperti ini. Ini fullnya. Jadi setengahnya ya. Tuh. Nggak usah terlalu banyak teman-teman. Jadi nggak usah berpikir oh banyak itu akan pertumbuhannya akan cepat, jangan. Jadi yang penting rutin ya. Seperempat ini ya teman-teman ya. Tuh. Oreanya seperempat sendok makan. Yang penting pemupukan itu sebenarnya terus ada sedikit tetapi continue gitu ya, continue. Teratur kapan mau ngasih itu harus teratur ya. Teratur dan terukur. Oke. Kita ini ya. Kita aduk. Tetap ini saya gunakan 20 liter ya. 20 liter untuk NPK-nya setengah sendok, NPK-nya setengah sendok, pupuk ureanya, nitrogennya itu hanya seperempat sendok ya. Oh, nah setelah itu kita siramkan secukupnya ya. Nah seperti ini, lihat kan sini, seperti ini. Mungkin dipoto buat thumbnail. Nah, sambil mupuk kan ya, supaya bagus thumbnailnya teman-teman. Maksud saya dipoto gitu supaya nanti teman-teman itu kalau sudah aku taruh thumbnail di depan kan supaya tergiur untuk nonton gitu loh, maksud saya. Jadi seperti ini ya. Kita ini secukupnya ya, secukupnya aja. Jadi kita perkirakan dia, yang penting dia nembus ke bawah gitu ya. Kita beralih ke belakang. Ini yang teknik ini ya, teknik ini saya menggunakan teknik akar menembus tanah. Nah seperti ini. Jadi lihat video saya terdahulu dengan yang sekarang, mungkin teman-teman bisa bandingkan tuh, lihat. Jadi pertumbuhannya cepat sekali ya dengan media saya. Tuh lihat. Nah, nggak tahu ini kayaknya belum ada akar nembus tanah nih. Tuh belum ada teman-teman. Belum ada. Kenapa belum ada? Karena ini baru berusia 2 bulan. Biasanya sih dia nembusnya itu di umur sekitar 10 bulan gitu, itu sudah ada yang menembus tanah, tetapi sedikit ya. Nah kita kasih juga ya, tuh lihat, kita ini lagi ya. Teman-teman mungkin punya teknik lain silakan, yang penting saran saya jangan terlalu banyak, kalau bisa ini ya, teratur dan terukur. Jadi mending lebih baik sering gitu ya, lebih baik sering, sedikit-sedikit tapi sering, daripada kebanyakan akhirnya malah rusak gitu. Ini baru baru awal pupuk ya. Nanti berikutnya lagi itu sudah beda lagi. Kalau sudah besar akarnya banyak, beda lagi nanti pupuknya kita tambah. Biasanya sih saya gunakan 1 sendok sama setengah sendok. Jadi 1 sendok setengah. Kalau di total 1 sendok setengah. Itu kalau sudah usia di 5 bulan itu sudah bisa seperti itu. Gitu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, saya lupa kemarin. Jadi ini kalau pakai planter bag itu usahakan, biasanya kan peplek gini ya, ini dikasih ini ya, kasih kasih kayu seperti ini ya. Nah kasih kayu seperti ini supaya dia nggak gini ya, nggak menutup gini. Jadi dikasih kayu 4 penjuru ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya, itu aja dari saya. Mungkin banyak cakap kan. Banyak cakap, aku bingung sih kalau nggak aku jelaskan nanti
kurang lengkap. Kadang-kadang ku jelaskan panjang gitu, bilangnya video terlalu panjang. Aku bingung sebenarnya, aku jadi bikin YouTube ini. Oke, dimaklumi aja teman-teman ya, karena memang seperti itu saya, cara menyampaikan juga seperti itu. Nah teman-teman juga jangan lihat rumputnya ya, jangan lihat rumputnya kayak yang kayak gini, ini jangan ditiru teman-teman, ini karena malas aja ya. Tuh lihat tuh kayak gitu tuh, malas. Jadi banyak kerjaan, jadi nggak bisa ini, terbengkalai, banyak terbengkalai teman-teman ya. Yang penting intinya itu tersampaikan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga video hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.